OJK telah mengeluarkan laporan terbaru tentang pinjaman online yang diizinkan oleh OJK. Ya, laporan dari OJK ini kurang baik, ya, yang mana mendekati kebangkrutan para pinjol-pinjol ini, dan juga OJK telah memberikan sanksi kepada mereka, kepada pinjol-pinjol tersebut. Oke, berita ini saya temukan dari Google, banyak sekali beritanya gitu ya. Tapi mari kita baca satu saja di sini ya, dari Finansial.com. Oke. Judulnya, OJK temukan 19 fintech P2P lending dengan tingkat kredit macet tinggi gitu ya. Ini dirilis pada Selasa 17 Desember 2024. Berarti kisaran 2 sampai 3 hari yang lalu, masih sangat fresh sekali. Gitu. Jadi ada 19 fintech atau 19 pinjol ya, tingkat kredit macetnya itu sangat tinggi sekali di akhir tahun ini. Yang harusnya itu panen keuntungan di akhir tahun ya saat tutup buku, tapi ini malah panen galbay, panen nasabah galbay. Nah itu ya, masyarakat lebih kuat daripada sebuah perusahaan. Jika ya dari dulu ya, prinsipnya masih sama dari dulu, kalau yang namanya masyarakat itu bersatu, apapun bisa digulingkan, mau itu perusahaan, bahkan mau itu pemerintah ya, dari dulu. Ya, maka dari itu kita ini yang sudah terjebak dalam pinjaman online, gaungkan gagal bayar nasional agar pinjol-pinjol yang ada di Indonesia, mau pinjol ilegal, mau namanya pindar, pindor, pindang layang, pindang gombiang, iwak pindang, apapun itu wajib dihapuskan karena sudah ada korbannya sampai bunuh diri. Oke? Stay strong kawan. Oke ya. Nah, kita lanjut dulu baca di sini ya. Coba kita baca dulu di sini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat masih ada 19 penyelenggara finansial teknologi peer-to-peer atau fintech P2P lending dengan kredit macet TWP 90 tinggi per Oktober 2024. Nah, per Oktober 2024 terdapat 19 penyelenggara LPBBTI, layanan pendanaan bersama berbasis teknologi atau pinjol, yang memiliki TWP di atas 5%, kata Agusman. Dan Agusman mengatakan OJK telah memberikan surat peringatan kepada penyelenggara dengan TWP 90 di atas 5% tersebut. Pihaknya juga telah meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. Nah, saya ingin Anda mengetahui hal ini. Ya, apa itu? Adalah ini. OJK telah ya memberikan surat peringatan kepada penyelenggara dengan TWP di atas 5% tersebut. Jadi, ketika banyak yang galbay, ya, yang somasi, yang diberikan surat peringatan itu bukan nasabahnya ya, tapi pinjolnya yang diberikan sanksi oleh OJK. Harusnya ya secara logika nih ya, kita kan galbay gitu ya. Kita galbay, lalu perusahaan pinjol ini kredit macetnya tinggi gitu. Harusnya yang ditempelengin atau yang dikasih surat peringatan itu para nasabahnya ya. OJK menurunkan para DC-DC-nya. DC OJK langsung bayar. Ya kan? Kamu itu nggak punya uang, minjol-minjol gitu kan. Kalau nggak punya uang, jangan minjol-minjol. Kami ini resmi dari OJK gitu. Nah, itu nggak akan terjadi. Ya, itu hanya hayalan imajinasi saya saja atau kita-kita saja ya. OJK tidak ada debt kolektornya. Ya, kalau ada yang bilang OJK punya debt collector, itu ngawur ya, salah. OJK tidak pernah memiliki debt collector. OJK tidak pernah menagih nasabahnya. Harus dihafalkan. Oke ya. Nah, lalu ya kembali lagi ke sini. Kita yang galbay ya, tapi perusahaannya yang disanksi. Ya kan? Kenapa? Ya karena agar cepat bangkrut. Oke. Kamu kalau berbisnis di sini, kalau kredit macetnya tinggi, kembalikan izinnya. Ya, pusing saya nih, ya kan, dikomplain terus oleh rakyat Indonesia. OJK nggak berguna, OJK harus diusut, OJK tutup mata dan lain-lain, ya kan. Saya bebaskan berbisnis di sini pakai DC sialan itu, ya kan. Tapi kalau kredit macetnya tinggi, ya kan, segera balikan sajalah izinnya, ya. Kamu kalau nggak bisa dapetin investor, nggak bisa menyalurkan pendanaan, udah balikin aja izinnya. Gitu ya. Jadi sekarang kita tahu ya kan, untuk membangkrutkan pinjol itu bukanlah melaporkan DC ini ya, tapi adalah dengan cara stay galbay. Oke? Mantap ya.
Sekarang kita sudah tahu ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, di sini pihaknya juga telah meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaan. Apa itu action plan-nya? Ya, apalagi kalau bukan yang pertama, cari investor baru biar ketutupi ya dana-dana yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, klaim asuransinya. Ya, pinjol itu ada asuransinya. Oke, semua pinjol sebenarnya. Makanya bagi Anda yang banyak galbay di pinjol-pinjol legal OJK, silahkan cek slik OJK Anda. Ya, jangan di aplikasinya, oke? Tapi di slik OJK-nya. Karena yang paling resmi itu adalah slik OJK. Loh, maksudnya gimana bang yang resmi? Emang hutang kita nggak resmi di pinjol-pinjol itu? Misalkan seperti di Uangmi, Kredinesia, Finplus gitu. Bisa saja, ya. Hutang yang resmi itu yang masuk slik OJK. Oke, utang yang diakui negara, yang akan dihapus oleh negara ketika nanti ada acara penghapusan hutang dan penghapus bukuan, ya, itu yang resmi itu. Kalau yang tidak resmi, ya tidak masuk slik OJK, gitu loh. Oke, jadi silakan cek slik OJK Anda. Itu yang kedua, asuransi dan cek slik OJK. Nah, sekarang saya ingin Anda melihat ini. Bagi yang galbay wajib lihat ini. Nah, ini adalah penagihan dari SP Letter, S Pinjam melalui pihak ketiga, yaitu PT Telmark. Ya, di sini dia bilang, selamat sore Bapak atau Ibu siapa pengguna S Pinjam SP Letter. Saya AL dari PT Telmark, rekanan SP Letter S Pinjam. Saya menginformasikan terkait tagihan Bapak atau Ibu yang belum diselesaikan dalam kurun waktu 277 hari lebih. Silahkan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Dikarenakan apabila Bapak Ibu tidak segera menyelesaikan kewajibannya, maka data akan kami proses sesuai SOP yang berlaku. Ya, dia sudah mau gagal bayar 277 hari. Sudah mau 1 tahun, tapi masih ditagih saja. Jelas masih ditagih karena yang menagihnya adalah pihak ketiga, bukan langsung dari Lentera Dana atau dari pihak Shopee-nya. Kenapa dia masih menagih? Kenapa PT Telmark ini masih menagih? Ya karena yang pertama pastinya tahun baru. Ya, ini mau tutup buku maksudnya akhir tahun gitu, mau tutup buku. Kenapa enggak ditagih gitu ya? Kenapa enggak ditagih? Ya tagih aja gitu kan. Kata supervisor debt collector-nya, ya tagih aja dong. Ya kenapa enggak? Siapa tahu aja mau bayar gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya S Pinjam ini sudah di-cover oleh asuransi. Bisa kita lihat di sini. Nih, gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh asuransi kredit. Gitu ya. Sebenarnya sudah ditanggung ya oleh asuransi kredit, tapi kemungkinannya yang pertama pengen double ya, dapat double gitu kan. Wow, sudah dicairkan nih oleh asuransi ya. Kenapa nggak ditagih lagi biar double gitu kan. Oke ya, ini sudah PT Telmark, ini sudah pihak ketiga. Ya jelas-jelas di sini PT Telmark rekanan SP Letter. Nah, di sini ya denda 5% setiap bulannya, skor kredit menurun, data pelanggan tercatat tidak baik, itu sudah. Orang yang sudah gagal bayar 277 hari sudah terkena semua resiko dari gagal bayar tersebut. Ya, sudah kena denda, sudah kena skor kredit menurun, data di slik OJK sudah tidak baik ya, atau K5 sudah dihubungi kontak daruratnya ini ya. Data akan terus di sistem sampai nasabah melakukan pelunasan. Nah, ini salah nih. Ya, karena kebanyakan orang yang sudah galbay bertahun-tahun itu pasti berhenti ditagih. OJK akan menghukum pinjol yang memiliki banyak data gagal bayar. Jadi pinjol wajib mengauto lunaskan hutang-hutang yang gagal bayar tersebut, ya agar tidak disanksi oleh OJK. Gitu ya. Lalu pengalihan data ke field collector, gitu ya, ke debt collector lapangan, ya. Ini 2 bulan atau 2 tahun ya, ini belum didatangi oleh DC lapangan. Oke. Jadi saya harap penagihan-penagihan seperti ini itu sudah tidak mempan terhadap Anda gitu ya. Anda sudah melupakan pinjol-pinjol Anda dan Anda juga sudah semakin kuat ya hari demi hari. Edukasi yang paling penting dalam dunia pinjol itu adalah keberanian menghadapi resiko-resiko gagal bayar. Ya, resiko gagal bayar itu didatangi DC lapangan harus berani ya. Jangan nggak berani. Tidak ada satu orang pun yang memberikan pendidikan tentang pinjol, ya. OJK pun kurang mendidik masyarakat tentang pinjol itu, ya. Lagi-lagi bedakan mana pinjol legal ilegal. Semua orang bisa, semua orang pun gampang, nggak perlu 1 hari membedakan pinjol ilegal sama pinjol yang legal, gitu. Tapi
edukasi tentang menerima resiko dari gagal bayar di pinjol. Ya, itulah yang wajib digalakkan gitu, agar tidak jatuh korban-korban selanjutnya gitu kan. Masyarakat ini wajib dikasih tahu bahwa nanti Anda akan didatangi DC Lapangan. Nah, tenang aja, DC Lapangan itu di bawah naungan kami. Jika macam-macam maka laporkan, nanti akan segera kami tindak pinjolnya. Ya, kalimat itulah yang ingin didengar oleh masyarakat Indonesia. Ya, semoga harapannya OJK ini bisa lebih memiliki peningkatan dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pinjaman online gitu. Oke ya. Nah, jadi rangkuman di video kali ini adalah pinjol Anda bisa auto lunas karena sudah di-cover oleh asuransi gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.